mengampuni. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mengampuni adalah perwujudan paling puncak dari mengasihi. Kita akan dikatakan mengasihi kalau kita mengampuni. Dalam hidup bersama, kita memang seringkali tidak memiliki relasi yang selalu baik. Ya, kadang kita dilukai oleh perbuatan perkataan orang lain, tapi juga tak jarang kita melukai orang lain. Suatu hari, seorang anak yang sangat nakal selalu membuat kesal hati bapaknya. Setiap kesalahan bapaknya kemudian ingin sebenarnya mengampuni, tapi belum bisa. Karena itu anak itu diminta maaf dan dia meminta maaf, tapi bapaknya juga belum mampu memaafkan. Karena itu setiap berbuat salah, anak itu diminta untuk memaku sebuah paku di pagar depan rumahnya. Setiap kesalahan dan dia meminta maaf, bapaknya yang belum bisa memaafkan meminta dia untuk memaku pagar di depan rumahnya. Dan setelah lama kemudian anak itu berbuat salah terus-menerus. Pada suatu saat bapaknya ingin memberikan suatu pelajaran. Anak itu disuruh mencabut paku-paku yang telah dia tancapkan di pagar rumahnya. Sambil berkata, bapaknya mengatakan, "Nak, setiap kesalahan yang kau lakukan membuat luka seperti paku ini melukai pagar. Setiap permintaan maaf dan kemudian juga perbuatan memaafkan itu seperti kamu mencabut paku itu. Tapi lihatlah, masih ada bekas luka." Nah, saudara-saudari yang terkasih, tak jarang kita juga dalam hidup bersama, kita mengalami kesulitan untuk bisa mengampuni. Ya. Tentu kesulitan itu karena sebenarnya kita masih terikat, terlekat dengan luka-luka yang ada di dalam diri kita. Dan tentu ketika kita terluka, perlu disadari, kita akan selalu membawa luka di dalam hidup kita, dan kemudian bisa juga kita melukai orang lain. Perintah Tuhan atau sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus belajar mengampuni. Petrus bertanya sampai 7 kali? Tidak, harus sampai 70 kali 7 kali. Itu artinya kita mengampuni tanpa batas. Itu baru namanya kasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memberikan gambaran pengampunan ini seperti penghapusan hutang. Seorang hamba berhutang kepada tuannya 1000 talenta. Itu berarti hutang yang sangat besar. Ya. Dan kemudian ketika diminta kembalian hutang itu, orang yang berhutang itu mengatakan, "Mohon, tunda dulu, saya akan membayar." Ya.
Tetapi Tuhan itu kemudian juga berbelas kasih dan kemudian akhirnya justru tidak menunda tetapi menghapus hutang hamba itu. Ketika keluar dari tempat tuannya, dia melihat saudara atau teman kerjanya yang berhutang kepada dia 100 dinar, kecil sekali. Ya, tetapi dia kemudian yang dia lakukan, dia meminta hutangnya dikembalikan dan bahkan kemudian memaksa supaya hutangnya dikembalikan. Nah, dia yang sebenarnya sudah dihapus hutangnya yang sangat besar, ternyata tidak mau menghapus hutang sesamanya yang kecil. Nah, dari sini, dari perumpamaan Tuhan ini, kita bisa belajar bahwa orang hanya bisa mengampuni kalau pertama-tama dia menyadari bahwa dirinya pun juga sebenarnya diampuni oleh Tuhan. Orang hanya bisa mengampuni ketika juga dia menyadari bahwa dirinya yang berdosa itu diampuni oleh Tuhan. Sebelum orang menyadari dirinya berdosa di hadapan Tuhan dan dirinya diampuni oleh Tuhan, dan dia juga tidak mau bermurah hati seperti Tuhan mau mengampuni, dia pun juga tidak akan mengampuni. Dan sikap yang tidak mau mengampuni itu akan mendapatkan hukuman yang lebih besar daripada hanya harus membayar hutang atau kemudian menebus dosa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan yang berbelas kasih mengampuni kita, kita mestinya juga harus berbelas kasih, bermurah hati, mau mengampuni kesalahan sesama kita. Nah, tentu mengampuni ini membutuhkan kekuatan rohani. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus. Ketika dia menghembuskan kepada para murid, terimalah Roh Kudus. Ampunilah dosa-dosa sesamamu. Kita semua sudah mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa sesama kita. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang besar. Tinggal kemudian kita sendiri dalam bersikap. Apakah kita juga bersikap bermurah hati seperti Tuhan, mau mengampuni kesalahan-kesalahan sesama kita? Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita juga selalu mendoakan dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan sesama kami. Ketika kita menghadap Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, pengampunan Tuhan diberikan kepada kita sama, berbarengan ketika kita juga mau mengampuni kesalahan sesama kita. Nah, karena itu mengampuni harus menjadi sikap hidup kita sebagai orang beriman. Kita tidak hanya minta ampun kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mau mengampuni kesalahan sesama kita. Tuhan memberkati.